Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada kajian rutin kita, kajian malam Selasa ini, dan kita masih membahas terkait tentang fikih munakahat, fikih yang berkaitan dengan beragam persoalan mengenai pernikahan. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kita yang terakhir 2 pekan yang telah lalu, kita bahas 2 hal. Pertama adalah ma yaskutu bihil mahru kulluh, perkara-perkara yang menjadikan gugurnya mahar atau mas kawin secara totalitas, secara menyeluruh. Ada beberapa perkara yang menyebabkan mas kawin atau mahar itu bisa gugur dari kewajiban seorang laki-laki atau seorang suami. Pertama, khusulul furqah. Jika terjadi suami istri itu harus dipisahkan karena perkara-perkara yang harus memisahkannya sebelum keduanya melakukan hubungan suami istri. Jadi ketika perkawinan harus digugurkan, harus dipisahkan, istilahnya terjadinya furqah. Kenapa? Karena ada perkara-perkara yang mengharuskan harus dipisahkan. Misalnya salah satu di antara kedua pasangan suami istri itu murtad. Atau kemarin kita contohkan ketika ada cacat yang ditutup-tutupi sebelum pernikahan, sehingga aib atau cacat itu tidak bisa ditolerir. Misalnya ternyata ketika sudah menikah ini ternyata kakinya hanya punya 1, padahal tahunya kemarin 2. Ternyata yang 1 itu kakinya kaki palsu dan tidak disampaikan secara terus terang. Kemudian misalnya sang istri tidak menerima, kemarin waktu melamar sepatunya bagus, ternyata sepatu yang 1 itu di kaki palsu dan tidak disampaikan. Sehingga ketika seperti ini tetap dilanjutkan, maka akan ada keretakan dalam rumah tangga. Nah, ketika contoh seperti itu terjadi,
kemudian keduanya belum melakukan hubungan layaknya suami istri, maka mahar itu bisa gugur dari seorang laki-laki itu. Jika mahar itu masih terhutang, dia boleh tidak memberikannya. Jika mahar itu sudah diberikan, maka pihak suami bisa menerima kembali maharnya ketika terjadi furqah. Kemudian yang kedua, ketika terjadi khulu. Khulu ini artinya perceraian di mana seorang suami menceraikan istrinya atas permintaan sang istri. Jadi ketika sang istri ini meminta kepada suaminya untuk mengakhiri perkawinannya, baik keduanya telah melakukan hubungan suami istri atau tidak, maka kemudian sang suami jika mahar itu belum ditunaikan, masih terhutang, maka mahar itu gugur darinya. Dan jika kemudian mahar itu sudah diberikan, maka sang suami boleh untuk meminta kembali mahar yang telah diberikannya. Ini ketika terjadi perceraian di mana seorang suami menceraikan istrinya atas permintaan sang istri, maka mahar gugur darinya. Yang ketiga adalah al-ibra'. Al-ibra' ini artinya adalah sang istri membebaskan suaminya dari kewajiban untuk memberikan mahar. Ini barangkali saking dermawannya pihak istri. Istri ini sangat dermawan, kemudian dia pun memberikan kepada suaminya untuk apa? Untuk tidak memberikan mahar yang semestinya diberikan oleh suami kepada istrinya. Ini namanya ibra'. Sang istri membebaskan suaminya dari kewajiban untuk memberikan mahar. Sudah tidak usah diberi mahar, gratis tis saja misalnya Jadi ini namanya ibra'. Sang istri karena saking lomannya, saking dermawannya membebaskan membebaskan sang suami untuk tidak memberikan mahar. Maka mahar kewajiban mahar gugur dari seorang suami atas istrinya jika memang istrinya menghendaki demikian. Kemudian yang keempat, hibbatuz zaujatu kullal mahri lizauji. Yang keempat adalah ketika sang istri memberikan kembali mahar yang telah diterima dari sang suami, kemudian mahar itu diberikan kembali kepada sang suaminya. Dalam kondisi seperti itu, maka sang suami bisa dan boleh menerima kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya jika itu memang menjadi kehendak sang istri. Tapi barangkali suami yang perwira, perwira itu apa ya? Yang punya yang punya harga diri, tidak kemudian mengatakan malahan nih karena gak tuku pulsa, enggak Jadi kalau memang itu terjadi boleh Mataka nanti ahlan litabarruk, ketika misalnya sang istri ini memang dia ingin tabarruk, ingin melakukan amal kebaikan yang ingin diberikan kepada suaminya. Dalam kondisi seperti itu berarti sang suami telah terbebas dari kewajiban untuk memberikan mahar kepada istrinya. Kemudian yang kedua, kemarin kita bahas yaitu terkait tentang aful mar'ah wa man biyadihi uqdatun nikah. Yang kedua ini adalah bentuk kebaikan seorang wanita
seorang istri atau orang yang punya kewenangan dalam melangsungkan akad nikah. Kemarin kita bahas firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 237. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fuwalladzi biyadihi 'uqdatan nikahi wa an ta'fu aqrabu littaqwa wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Allah katakan begini, wa in talaqtumuhunna, jikalau kalian wahai para suami, jikalau kalian menceraikan istri-istri kalian, min qabli an tamussuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka. Kalimat menyentuh ini bahasa qiyas, bahasa majaz. Menyentuh ini artinya hubungan suami istri atau jima. Ketika salah seorang di antara kalian telah menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mengumpuli mereka, waqad faradtum lahunna fariidah, sementara engkau telah menentukan bagi mereka mahar yang akan engkau berikan kepada mereka, fanisfu ma faradtum, maka kalian boleh mendapatkan separuh, ya, separuh dari mahar yang telah engkau berikan. Illa ayyafuna, kecuali jika para istri atau istri yang engkau ceraikan itu memberikan maaf kepada kamu. Memberikan maaf kepada kamu artinya merelakan mahar yang telah engkau berikan kepada mereka, ia merelakan untuk dikembalikan penuh 100% dan tidak berkurang. Allah mengatakan begitu. Jadi kata Allah begitu, wahai kaum lelaki, seandainya di antara kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian, ya, menggauli mereka, mengumpuli mereka, sementara engkau telah menetapkan baginya mahar yang telah engkau tetapkan, maka separuh dari mahar yang telah engkau berikan itu menjadi hak kamu, kecuali jika, ya, sang istri itu merelakan untuk dikembalikan sepenuhnya kepada kalian. Au ya'fuwalladzi biyadihi 'uqdatan nikahi, atau telah memberikan orang yang punya kewenangan dalam akad nikah, atau telah merelakan, ya, orang yang punya kewenangan dalam akad nikah. Ini nanti ada penjelasan tersendiri. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan jika engkau memaafkan mereka maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kalian. Sebenarnya ini dikembalikan kepada suami dan istri. Ketika pasangan suami istri itu ternyata kemudian sampai pada perceraian, keduanya sudah dipisahkan atau terpisah dengan perceraian itu, Allah masih wanti-wanti, wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan kebaikan yang telah engkau terima di antara kalian. Sang suami jangan melupakan kebaikan-kebaikan istri yang pernah mencucikan pakaiannya, yang telah memasakkan makanan untuknya, yang telah menyeletika,
Napa? Kok tubuhnya, pakaiannya, ya, pakaiannya. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang istri, maka sang suami jangan melupakannya meskipun keduanya telah bercerai. Demikian juga sebaliknya, seorang istri jangan melupakan kebaikan suami ketika keduanya terpaksa memang harus terpisahkan dengan perceraian. Sang istri jangan melupakan kebaikan suami, perlindungan yang telah diberikannya, nafkah yang telah ia terima, dan seterusnya. Maka Allah masih berpesan seperti itu. Maka ini berlaku kias aulawi, jika pasangan suami istri yang sudah berpisah saja, di antara mereka diperintahkan untuk tidak melupakan kebaikan yang telah mereka terima, apalagi dalam kondisi di luar pasangan suami istri yang telah bercerai. Seperti barangkali di antara kita hubungan pertemanan, ya, kita bertetangga, kita punya teman, kita punya saudara, kita punya rekan kerja, punya partner bisnis misalnya. Ketika mereka telah memberikan kebaikan kepada kita, berjasa kepada kita, maka jasa mereka, kebaikan yang telah kita terima dari mereka, Allah wasiatkan jangan untuk dilupakan. Jangan dilupakan. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Ta'ala Maha tahu, ya, terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat akan semua yang kalian kerjakan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ya, kemarin kita bahas bahwa ayat ini memberikan penjelasan kepada kita ketika seorang suami telah menceraikan istrinya, ya, sementara ia belum berhubungan dengan sang istri itu, belum mengumpulinya, kemudian ia telah memberikan mahar kepada istrinya, maka ia bisa untuk menerima separuh dari mahar yang telah ia berikan kepada sang istri, kecuali jika sang istri itu merelakan untuk pun niki tak balik ke kabeh utuh tanpa cicir. Atau yang kedua, justru sang suamilah yang merelakannya, bos rapopo rasa dibalakke, pancen dheweke tinekdir ora dadi bojo, ya wis rapopo, mahar sing wis tak wehke kono PN kabeh rasa dibalakke sak itik-itik. Baik istri yang merelakan untuk mengembalikan sepenuhnya, atau sang suami yang merelakan untuk tidak usah dikembalikan, maka pada keduanya ada kebaikan-kebaikan yang insya Allah kebaikan itu tetap akan tercatat di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Ibu bapak, itu yang kemarin kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Berikutnya, idza summiya lil mar'ati mahrani mahratal ji'ah. Ketika sang istri atau dari pihak calon istri meminta dua mahar, lalu mahar yang mana yang harus diberikan oleh suaminya? Permintaan dua mahar. Idza talaba ahluz zaujati minaz zauji ayyusammiya shadaqaini. Ketika keluarga dari pihak istri meminta kepada calon suami untuk memberikan dua mahar, bayar tukoni dua. Ahaduhuma lil aqdi. Yang pertama adalah mahar ketika akad nikah. Pertama, mahar ketika akad nikah. Ini sebagaimana lazimnya di situ.
ya, mahar diberikan ketika akad nikah. Wal akharu lil alni mufakharatu amamman nas. Adapun yang kedua, yaitu mahar yang nanti akan diumumkan di hadapan para manusia ketika resepsi pernikahan atau setelah akad nikah. La annahu yulzimuhu. Dalam kondisi seperti ini, mahar yang kedua sang suami boleh untuk menolak untuk memberikannya. Karena mahar itu pada hakikatnya adalah ketika akad nikah. Fadhahaba jumhur khilafan lil Hanabilati, ya, ini sebagaimana pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas di kalangan para ulama, ya, kecuali Hanabilah madzhab Hambali. Ila annahu yulzimu sadaqal musamma fil aqdi la sadaqal mul'an au mul'in. Maka jumhur ulama berpendapat bahwa dalam kondisi seperti itu, maka mahar yang harus diberikan oleh seorang suami kepada sang istri adalah mahar yang disebutkan ketika akad nikah. Jadi mahar, ya, mahar ketika akad nikah. Las sadaqal mul'anu, bukan mahar yang nanti akan diumumkan, ya, pada resepsi pernikahan. I'tibaran linniyati fil uqud, karena pada hakikatnya, pada dasarnya mahar itu diberikan ketika keduanya sedang atau akan melangsungkan akad, bukan mahar setelah akad itu dilaksanakan. Ibu bapak, barangkali di suatu tempat, ya, apakah itu kabilah ataukah itu suku, barangkali ada yang seperti itu. Jadi mahar itu dua kali. Pertama, mahar ketika akad. Yang kedua, mahar setelah akad. Maka yang diwajibkan itu adalah mahar, ya, ketika akad atau ketika akad itu akan dilangsungkan, bukan mahar setelah akad dilangsungkan. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam, itulah yang diambil, ya, atau pendapat itulah yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa pada dasarnya mahar mas kawin itu adalah diberikan sebelum akad nikah. Adapun kalau ada mahar setelah akad nikah, hakikatnya itu bukanlah mahar. Karena mahar itu adalah menghalalkan, sehingga setelah akad nikah itu dilaksanakan melalui mahar itu, maka keduanya telah menjadi halal. Sang suami telah halal untuk bersenang-senang dengan istrinya. Ini ketika ada permintaan dua mahar, Kemudian yang selanjutnya, yang bab terakhir, ya, terkait masalah mahar ini, ya, sebelum masih ada masalah perkakas perabot, ya. Berikutnya adalah hukmul hiba, hukum khiba. Ada namanya khiba. Khiba ini istilah. Hiba itu artinya ayyustarata ahadu aqaribuz zaujati ala zauji muballighan au mablaghan minal mali nafsihi. Khiba itu artinya adalah syarat yang diajukan oleh kerabat istri atas calon suaminya agar memberikan harta tertentu untuk dirinya. Misalnya begini, ya, ini permintaan dari keluarga istri. Misalnya seorang laki-laki ini menikahi seorang perempuan. Ketika kemudian sang laki-laki ini menikahi seorang perempuan, maka perempuan ini punya kerabat,
Bisa ada bapaknya, ada ibunya, kemudian ada kakaknya, ada adiknya, ini kerabatnya. Nah, ketika sang laki-laki ini menikahi sang wanita tadi, maka kerabatnya meminta harta untuk diberikan kepadanya. A menikahi B. B ini punya kakak. Sang kakak mengatakan, kalau kamu menikahi adik saya, maka boleh, tapi kamu harus memberikan saya, ya, harus memberikan pada saya seekor sapi misalnya. Atau bapaknya, ya, kamu boleh menikahi anak saya, tapi saya harus diberikan sarung, misalnya. Sarung apa? Nah, saya tidak tahu mereknya yang paling bagus, ya. Pokoknya sarung yang bagus. Berapa? 1 kodi, 1 kodi misalnya. Nah, ini namanya hibah. Ibu bapak kadang di tempat kita ada seperti itu, ya, persyaratan. Kadang bapaknya yang minta, atau mungkin kerabat dari istrinya, kakaknya, atau bahkan adiknya atau ibunya. Ibunya mengatakan, kamu boleh nikah anak saya, tapi saya dibelikan gelang, ya. Gelang apa? Ya ora ketung palson. Saya diberikan. Itu namanya hibah. Hibah itu adalah syarat yang diajukan oleh keluarga istri, ya, keluarga istri untuk memberikan sejumlah harta kepadanya jika sang suami itu atau si laki-laki itu ingin menikahi kerabatnya tadi. A menikahi B, melamar B, maka familinya B meminta untuk diberikan ini, dan ini. Yang seperti ini, hibah seperti ini, apakah harus diberikan ataukah boleh untuk tidak diberikan? Nah, ini kemudian ada penjelasan di sini. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil hibai ala thalathati aqwal. Para ulama ini berbeda pendapat mengenai hibah ini, apakah diberikan, haruskah diberikan, atau boleh tidak diberikan, atau jangan diberikan, ya. Yang pertama yajuzul hiba lil ab. Yang pendapat pertama adalah hibah itu boleh diberikan, tapi khusus kepada bapaknya calon mempelai istri. Ini pendapat pertama. Hibah itu boleh diberikan atau boleh diajukan khusus kepada bapaknya mempelai istri tadi. Wah, ini kalau ini dilaksanakan, ini lumayan yang punya anak perempuan ini, ya. Saya yang paling apes ini, anak saya laki-laki semuanya, reson jaluk ini, ya. Ini kalau anaknya istri, anaknya perempuan lumayan itu, ya. Anaknya 8 perempuan semua, panen ini orang tuanya. Ini kalau pendapat yang pertama. Yajuz boleh. Wa huwa madhhabul hanafiyatu wal hanabilatu wa ba'dus safiyatu. Ini pendapatnya di madhab Hanafi, kemudian madhab Hambali, dan sebagian madhab Syafi'i. Madhab Hanafi, Hambali, dan sebagian Syafi'i membolehkan. Wa huwa qaulu Ishaq, ya, ini adalah perkataannya Ishaq. Wa hujjatuhum, hujjah yang mereka ambil adalah, jadi pendapat mereka yang seperti itu didasarkan pada apa? Fi qissati Syekhul Kabir. Ini didasarkan pada kisah seorang sosok laki-laki tua ma'a Musa alaihissalam, bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Seorang laki-laki tua ketika menikahkan Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Nabi siapa? Su'aib, ya. Su'aib. Ya, jadi kalau
Kalau yang pas ya bahasanya ya Su'aib ya. Tapi memang orang Jawa itu kalau agak sering susah ya. Asyura ya Asyura. Ini kan jadi ndak enak didengar itu ya. Ya, yang paling bagus kan Asyura, puasa Asyura. Itu kalau diganti A itu ndak nyaman didengar itu ya. Nah, ini didasarkan ya pada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Syu'aib ketika menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata beliau? Nabi Syu'aib mengatakan, nah ini diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-28. Nabi Syu'aib ketika itu mengatakan, qala inni uridu an unkihaka ikhdabnatai hataini ala an ta'juroni thamaniya hijaj. Qala, Nabi Syu'aib mengatakan kepada Nabi Musa, inni uridu an unkihaka, sungguh saya ingin menikahkanmu wahai Musa, ihdabnatai hataini, dengan salah satu di antara dua anak putriku ini. Nabi Syu'aib mengatakan begitu, wahai Musa, sungguh saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu di antara dua anak perempuanku ini, ala anta juroni, dengan syarat, dengan mahar kamu bekerja untukku thamaniya hijaj, selama 8 musim haji, 8 tahun. Maharnya Nabi Musa ketika menikahi anaknya ya, anaknya atau putranya Nabi Syu'aib, maharnya itu buroh 8 tahun. Nah, kalau diantara kita, wah ndak mau, rugi ya, 8 tahun. 8 tahun itu kalau tiap hari nyetai boto dapat 200 sampai 500 ya, 8 tahun entek pirang-pirang itu misalnya. Ya. Nah, ini yang menjadi dasar pertama ini, bahwa khibah, permintaan itu, permintaan dari keluarga istri kepada calon suaminya, maka boleh jika itu dilakukan oleh bapaknya. Dasarnya ini, dasarnya adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Syu'aib. Ketika itu Nabi Syu'aib mengatakan tadi, aku akan menikahkanmu dengan salah satu di antara ya, salah satu anak perempuanku ini dengan mahar kamu bekerja untukku selama 8 musim haji. Maka lanjutan ayat mengatakan apa? Tapi kalau kamu ingin menyempurnakan menjadi 10 tahun, aku terima. Ini ya, nek wolu ki nanggung 10 tahun isan piye tak tompo misalnya. Maharnya itu. Nah, dari ayat ini kemudian pendapat para tadi mengatakan boleh. Karena ketika itu yang meminta adalah bapaknya. Dan yang menikmatinya adalah juga bapaknya. Bapaknya ini yang kemudian mendapatkan apa? Jasa dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam ketika menikahi putrinya. Ini kita kembalikan kepada bab yang pertama dulu, bahwa mahar itu boleh berupa jasa. Mahar itu boleh berupa jasa. Bapak-bapak misalnya yang punya tanah ya lebar, sawah lebar, golek wong macul napa angel ya, ketika ada seorang laki-laki ingin melamar putri bapak-bapak misalnya, boleh ya, kamu boleh ngelamar anakku, ndak usah dengan mahar-maharan, wis sampean macul nang sawu kabeh 10 kesuk paculen kabeh nganti tekan dadi tanduran misalnya, boleh meskipun tidak lazim. Ini berupa jasa. Nah, dari ayat ini kemudian dikatakan qalu faja'al shadaqa al ijaratu ala ghanamihi wa huwa syartun lin nafsihi.
Maka dalam kondisi seperti itu Nabi Syu'aib lah yang meminta kepada Nabi Musa, dan yang menikmati adalah Nabi Syu'aib alaihissalam. Ini pertama, boleh ketika itu yang meminta adalah bapaknya. Wasani, in kana syartu indal aqdin nikahi fahuwal lil mar'ati wa in kana ba'dahu fahuwa lil abi. In kana syartu inda adun nikah fahuwa lil mar'ah wa in kana ba'dahu fahuwa lil ab. Yang kedua, jika syarat yang diajukan, jika syarat itu diajukan sebelum akad nikah dilangsungkan, maka apapun itu akan menjadi haknya calon istri yang dinikahi oleh laki-laki tadi. Maksudnya begini, jika misalnya sebelum akad nikah mengatakan kamu boleh menikahi anak saya, tapi kamu harus membelikan sepeda motor. Kalau syarat itu diajukan sebelum akad nikah, kalau itu diajukan sebelum akad nikah, maka apapun yang diberikan oleh suaminya itu, meskipun yang meminta itu adalah keluarganya, maka itu akan tetap menjadi milik istrinya nanti. Kalau syarat itu diajukan sebelum akad nikah. Ini pendapat yang kedua. Wa in kana ba'dahu fahuwa lil abi. Tetapi jika syarat itu diajukan setelah akad nikah, lalu si laki-laki yang menikah itu memberikannya, maka itu menjadi milik bapaknya. Bapaknya mengatakan, kamu boleh menikah anak saya, tapi gini, saya tuh kok ke sarung ya, sak kodi ya, menantunya siap misalnya. Nah, kalau itu diucapkan sebelum akad nikah, sarung satu kodi itu nanti tetap menjadi milik ya sang istri yang menikah tadi. Ini pendapat yang kedua. Tetapi kalau kemudian itu diajukan setelah akad nikah, begitu sudah angkah tuka wazawaj tuka, akad nikah selesai, ya kemudian sah, didungoni, rampung selesai. Sebelum ya menantunya pergi, gocek tangan nih, sampean soleh anaknya aku tok kayak sarung ya, karo sepatu misalnya. Kalau itu kemudian dipenuhi, maka itu bisa menjadi milik yang memintanya. Ini pendapat yang kedua. Ya, ini sebagaimana menjadi pendapatnya Imam Malik. Babihi qala ya Umar bin Abdul Aziz. Ini Umar bin Abdul Aziz mengatakan begitu juga pendapatnya. Wa Tsauri, Imam Al-Tsauri, wa Abu Ubaid, wa li anna fi istirati indal aqdi tuhmatu nuqsan min sadaqiha. Karena dalam ya, menurut pendapat yang kedua ini, kalau syarat itu diajukan sebelum akad nikah, lalu ternyata diambil oleh yang mengajukan, berarti ia telah mengurangi maharnya. Bapaknya mengatakan sebelum akan nikah ning sesuk nek sampean dadi bojone aku tukoke sarung. Ketika sarung itu nanti menjadi milik bapaknya, maka sama saja dengan mengurangi maharnya jika itu sebelum akad nikah. Wa amma ba'dahu falatu jadu tuhmah. Tetapi kalau itu diberikan setelah akad nikah, maka tidak akan jadi persoalan. Bahkan boleh misalnya saomah majuan kabeh, aku sarung, aku sandal, meli, aku kudung, aku boleh ya. Tapi kalau ada seperti itu ya bisa jadi suaminya anake carane rasido wae. Saome do njaluk kabeh misalnya. Tapi boleh ya jika memang sang suami itu ingin memberikannya. Dasarnya adalah ya sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Abu Dawud
bahwasanya Rasulullah mengatakan ayyuma imra'atun nukihat ala sadakin au khibain au iddatin qoblal ismatin nikah fahuwalaha. Perempuan manapun yang dinikahkan dengan sebuah mahar atau hibah atau yang lain, maka jika itu sebelum akad nikah fahuwalaha, maka itu akan menjadi milik istrinya. Seorang laki-laki, seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian ia memberikan mas kawin atau memberikan hibah atau hadiah apapun, jika apakah itu hadiah atau mahar, jika pemberian itu dilakukan sebelum akad nikah, maka semua pemberian itu menjadi milik istrinya jika diberikan sebelum akad nikah. Wa ma kana ba'da ismatin nikah fahuwa liman u'tiyahu. Tetapi kalau pemberian itu diberikan oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita tersebut, kalau pemberian itu diberikan setelah akad nikah fahuwa liman u'tiyahu, maka itu menjadi milik orang yang diberinya. Setelah akad nikah ternyata sang suami ini memberikan cincin untuk ibunya, memberikan peci untuk bapaknya, memberikan sarung untuk adik-adiknya. Nah, itu untuk yang diberikan kalau pemberian itu setelah akad nikah. Tapi kalau sebelum akad nikah, maka semuanya tetap menjadi milik istrinya. Wa haqqu ma yukramu alai rajulu ibnatuhu wa ukhtuhu. Pemberian yang paling didahulukan untuk diberikan adalah yaitu anak laki-lakinya dan saudaranya. Ini menjadi dalil pendapat yang kedua bahwa jika hibah itu diberikan oleh seorang laki-laki ketika menikah seorang perempuan, kalau itu diberikan sebelum akad nikah tetap menjadi milik istrinya. Jika diberikan setelah akad nikah menjadi milik orang yang diberikan oleh laki-laki tersebut. Baik Ibu Bapak, kita jeda azan dulu. Monggo yang mengumandangkan azan kami persilahkan. Baik Ibu Bapak, kita teruskan. Kemudian yang ketiga, la yajuzul hibah mutlaqan. Pendapat yang ketiga bahwa hibah itu tidak boleh diberikan kepada siapapun secara mutlak, baik kepada bapaknya, kepada ibunya ataupun kepada kerabat-kerabatnya. Pendapat pertama mengatakan hibah itu boleh diberikan hanya kepada bapaknya. Pendapat kedua bahwa jika pemberian itu dilakukan sebelum akad nikah, maka tetap menjadi milik sang istri. Jika diberikan setelah akad nikah, maka menjadi milik siapa saja yang diberikannya. Dan pendapat yang ketiga adalah bahwa la yajuzul hibah mutlaqan. Hibah itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh pemberian kepada selain istrinya ini secara mutlak. Qultu ar-rajih, pengarang kitab ini Abu Malik di kitab Shahih Fiqh Sunan mengatakan ar-rajih, dari tiga pendapat ini pendapat yang rajih, yang paling rajih, yang paling kuat adalah annal mar'ata tastahiqu ma yuzkaru qoblal aqdi min sadaqin aw khibain walau kana dzalikal hiba madzukuran li ghairiha ka'biha wa ghairihi. Pendapat yang rajih adalah bahwa seorang wanita yang akan menikah, yang telah dilamar oleh seorang laki-laki, maka ia berhak untuk memiliki semua yang diberikan oleh calon suaminya, baik itu berupa mahar ataupun pemberian yang lain,
meskipun pemberian selain mahar itu disebutkan ya, diberikan kepada orang-orang tertentu dengan menyebutkannya, misalnya ini mahar, ini untuk bapak saya nanti ya, ini mahar, ini untuk bapak kamu, ini untuk ibu kamu. Meskipun ada penyebutan diberikan kepada bapaknya, kepada ibunya, jika itu dilakukan sebelum akad, maka semuanya tetap menjadi milik sang istri atau wanita yang akan dinikahi tadi. Jadi pada asalnya yang berhak untuk memilikinya adalah si wanita tadi. Maka hati-hati ya untuk bapak-bapak tadi ya, jangan menjadikan sebagai peluang yang menjanjikan ya, pumpung di anak putri-putri peluang nanti meminta sesuatu kepada ya, kepada calon mantunya ya. Kalau calon mantunya tidak jadi, nanti akan mundur secara teratur. Maka pendapat yang rajih itu adalah bahwa seorang istri atau calon istri, seorang wanita yang telah dilamar oleh seorang laki-laki, maka si wanita ini berhak untuk memiliki semua pemberian yang diberikan oleh calon suaminya, baik itu mahar maupun pemberian-pemberian lain yang ditujukan selain kepada dirinya, misalnya kepada bapaknya, ibunya, dan lain sebagainya. Wa amma ma yudhkaru ba'dal aqdi fahuwa liman ju'ilahu. Adapun jika pemberian itu disebutkan setelah akad nikah, pemberian itu dilakukan setelah akad nikah, fahuwa liman ju'ilalahu, maka pemberian itu diberikan kepada orang yang disebutkan, misalnya kepada walinya, kepada adiknya, kepada ibunya, atau kepada yang lain. Ini untuk bapak saya, untuk bapak mertua, untuk ibu, ini untuk mak jumblang misalnya kan. Ketika disebutkan, kalau itu setelah akad nikah, maka itu akan menjadi milik orang-orang yang telah disebutkan tadi. Tetapi jika itu diberikan sebelum akad nikah, hakikatnya pemberian calon suami yang diberikan kepada calon istrinya dan yang lain sebelum akad nikah, ini pada dasarnya tetap menjadi hak ya, menjadi hak calon istri yang akan dinikahi si laki-laki tadi. Ini pendapat yang dirajihkan di dalam kitab ini, meskipun tadi ada 3 pendapat. Terakhir ibu bapak, jihazul urus so'alam mayujibu. Jihazul urus ya, perkakas perabot setelah pernikahan, ala mayujib, ini menjadi kewajiban siapa? Menjadi kewajiban siapa? Perangkat perkakas ya, bolo pecah, bolo sing mecahaki ada bolo pecah dan yang lain. Perkakas perabot dalam rumah tangga ini sebenarnya menjadi kewajiban siapa? Ya, kalau saya masih kecil dulu ya, ini biasanya kalau sudah sudah berumah tangga nanti boyongan. Nah, dulu kalau model dulu itu nanti ya bapaknya si perempuan itu yang nukok ya, kasur, anjab, cuek, kemudian perkakas ya, kalau zaman dahulu. Sebenarnya dalam fikih bagaimana? Kita baca sekilas. Waqad dhahaba jumhur ulama minhum Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa Ibnu Hazm wa ghairihim ila annahu la yajibu 'alal mar'ati an tatajahaza bi mahriha aw bi syai'in minhu aw min ghairihi. Jumhur ulama Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan yang lain, mereka berpendapat bahwa seorang wanita
yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki pada dasarnya, pada asalnya tidak punya kewajiban untuk menyediakan perabot, perkakas atau apapun yang menjadi kebutuhan nanti setelah menikah, baik itu dari uang maharnya ataupun uang-uang lain yang diberikan oleh suaminya ketika akad nikah. Suami memberikan mahar 15 juta, lalu memberikan selain mahar 10 juta apa? Wis sembuh pokoknya, ada mahar dan selain mahar. Ketika itu diberikan sebelum akad nikah, maka sebenarnya ya itu akan menjadi duit wedok. Ya, kan istilah rumah tangga sering ada duit lanang, duit apa namanya? Wedok, duit bareng-bareng. Ya, itu tetap akan menjadi milik istrinya. Istrinya tidak ada kewajiban dengan uang mahar itu untuk membeli cendok, piring dan lain sebagainya. Menurut jumhur ulama. Wa 'ala zauji ayyu'iddalahal manzil bi kulli ma yuhtaju ilaihi liyakunu sakanan syar'iyyan laikon bihima fi hududi taqati wa yasurruhu. Tetapi kewajiban itu dibebankan kepada kaum laki-laki sesuai dengan kemampuannya, baik rumah, perkakas dan perkara-perkara yang lain sesuai dengan kemampuannya. Pada asalnya adalah seperti itu. Jadi pada asalnya, pada dasarnya kewajiban itu adalah dibebankan kepada kaum laki-laki. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala di dalam surat di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-6. Allah Ta'ala mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya, tempatkanlah istri-istri kalian dimanapun kalian berada sesuai dengan kemampuan kalian. Kewajiban itu pada dasarnya dibebankan kepada sang suami. Wali annal mahrul madfu laysa bimuqabilatil jihaz. Ya, dan ini untuk kaum laki-laki. Sesungguhnya mahar yang telah diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri atau kepada istrinya pada dasarnya itu tidak digunakan untuk penyediaan perkakas, perabot yang menjadi kebutuhan mereka berdua. Pada dasarnya seperti itu, tidak menjadi sebuah kewajiban. Wa innama huwa ita'un wa nikhlatun kama qala ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nikhlah. Mahar itu sebenarnya pemberian yang penuh kerelaan, ojo diarep-arep. Nah, maksudnya begitu. Mahar itu mahar itu sudah lung tanpa awal. Ya, saya mengambil istilahnya Pak Badrun itu LTO, lung tanpa awal. Mahar itu diberikan sudah selesai. Sang suami jangan membuat hitung-hitung, muga-muga kisuk ke tuku gelas, gawe tuku piring, jangan. Itu pemberian yang penuh dengan kerelaan. Hatta laukana zauju qad dafa'a akthar min mahriha mithliha raja'an jihazu ya fakhirun ma tamal malul ladzi dafa'u ghairu mustaqil al mahri. Sampai-sampai ketika seorang suami memberikan kepada calon istrinya dulu memberikan mahar dan harta yang lain yang menyertai mahar, meskipun dia berharap uang yang diberikan selain mahar itu muga-muga gawe tuku kasur, kenceng, kompor, maka itu sebenarnya bukan menjadi kewajiban istrinya jika pemberian itu dibersamakan dengan mahar.
fa idza dafa'a az-zawju miqdara min malin mustaqillan 'anil mahri fil muqabilatil jihaz fatulzimu az-zawjatu khina idzin bi i'dadil jihaz, kecuali kalau ada akad secara khusus. Suaminya mengatakan ketika memberikan mahar, ini maharnya adalah uang 15 juta. Kemudian mas-masan, mas tenan maksudnya, ya, emasnya 25 gram. Lalu seperangkat alat sholat. Kemudian pakaian lengkap, ya, dari kaos kaki sampai jentir, pita jentir misalnya, komplit misalnya. Lalu suaminya mengatakan, dan ini ada 10 juta, tolong nanti bisa diberikan perkakas, ya, kasur ataupun spring bed ataupun gelas. Jika sebelumnya ada akad seperti itu, maka nanti seorang wanita atau calon istrinya dia mestinya menunaikan amanat itu jika ono tembungi dalam bahasa Jawanya. Tapi kalau tidak, seorang laki-laki, seorang suami tidak boleh ngarep-arep itu untuk dibelikan perkakas yang menjadi kebutuhan mereka. Namun fa idza tajahazat zaujatu bin nafsiha au jihaziha dawaiha fal jihazu mulkun laha khasun biha li anna la yulzimu kama taqaddam. Kemudian jika seorang istri, ya, dari uang maharnya itu dibelikan perkakas rumah tangga, maka perkakas itu tetap hanya menjadi milik istrinya, tidak bisa menjadi milik suaminya. Sang istri diberikan mahar, lalu mahar itu ditukokke bipet misalnya. Bifet itu tetap menjadi miliknya istri, karena itu dari uang mahar yang diterimanya, tetap menjadi milik istrinya. Dibelikan gelas, piring, cendok, tetap menjadi milik istrinya. Ya, Mas, sampean kele dahar kuwi nggo cendoke nggo nyong, ya, gelasnya yang nggo nyong, ya, piringnya yang nggo nyong, mejane nggo nyong. Sampean anak kene ya meng tok urun dengkul, misalnya. Kalau itu dibelikan dari uang mahar, ya, pada dasarnya tetap menjadi milik istrinya, karena kewajiban itu bagi kaum laki-laki. Adapun in jahazat zaujatu au dhawiha syai'an biridahum min ghairi ijbarin fahuwa hasan. Namun jika sang istri itu meskipun membelikan perkakas itu dari uang pribadinya, jika ia membelikan dengan kerelaan tanpa dipaksa untuk menjadi kebutuhan bersama, fahuwa hasanun, yang seperti ini adalah sebuah kebaikan. Artinya ibu bapak, perlu kita memisahkan antara kewajiban dan bukan kewajiban. Pada dasarnya itu adalah kewajiban suami, tetapi ketika istri merelakan, maka itu sebuah kebaikan, amal baik bagi sang istri tadi. Ini berdasarkan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimatu fi khamilin wa kirbatin wa wisadatin khasya idkharan. Ini sebagaimana dalam sebuah riwayat, ketika Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah putra Nabi, maka Nabi menyiapkan perkakas, ada bantal, ada guling, dan perkakas yang lain untuk digunakan, ya, oleh anaknya dan juga menantunya. Ibu bapak, ini adalah kaidah-kaidah pokok, ya, meskipun tidak elok juga ketika kemudian nanti mertuanya jen cuci tangan betul, orang ngopo-ngopo bablas, ya. Ini juga bukan sesuatu yang elok. Padanya ada kebaikan-kebaikan meskipun sang istri tadi, ya, ketika ia dengan rela hati,
ya membeli atau mengadakan perabot-perabot itu digunakan untuk bersama, maka itu akan tetap menjadi kebaikan dan amal soleh baginya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini barangkali bab terakhir yang berkaitan dengan mahar. Bab yang selanjutnya adalah i'lanun nikah, yaitu mengumumkan ya pernikahan. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan? Oh, nggih, monggo Ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngelumpati. Nggih, matur nuwun. Artinya bukan tidak boleh, sebenarnya tidak ada kewajiban dari seorang suami, calon suami untuk memberikan itu kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Tetapi kalau dia memang dengan rela hati untuk memberinya, ya tidak mengapa. Artinya begini, sebenarnya ketika pemberian itu sebelum akad nikah, pendapat yang rajih, semua pemberian itu adalah menjadi milik istrinya. Nah, saya kira istri yang baik dia akan mendistribusikan itu ya sesuai dengan apa yang diberikan tadi oleh suaminya, jika memang itu menjadi sebuah adat kebiasaan. Bukan berarti tidak boleh, bukan. Tetapi sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seorang suami, calon suami untuk memberikan itu semuanya. Kewajiban itu tidak ada. Artinya apa? Ketika itu tidak diberikan, tidak berarti nikahnya tidak sah. Misalnya ya sang suami hanya memberikan celimut kepada kakeknya, kemudian memberikan pada ibunya, kemudian pada bapaknya, kemudian ternyata kakaknya tidak diberi misalnya. Ini tidak berdampak kepada sah dan tidaknya akad nikah. Akad nikahnya tetap sah. Ketika kewajiban itu tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah, tetap sah, karena itu bukan menjadi kewajiban yang pokok. Ya, artinya jika itu kemudian diberikan, ya boleh-boleh saja, tapi bukan sebuah keharusan. Artinya dari pihak bapak atau kakek tidak boleh mengatakan iki kudu ora kudu wae, nek ora diwai ora sah. Nah, bukan begitu. Artinya itu boleh dilakukan, tapi bukan menjadi sebuah keharusan. Tetapi kalau pemberian itu diberikan oleh seorang laki-laki yang akan menikahinya dengan penuh kerelaan, ya tidak mengapa. Ketika kemudian itu diberikan, iki engko diweke bapak ya, diweke mbak yumu ya, diweke adimu ya, maka istri yang baik dia akan memberikan itu semua kepada orang yang ditunjukkan tadi. Tetapi jika dia akan nge-HI semuanya, dalam fikih sah. Jadi kalau kemudian itu diberikan, kemudian semuanya dipek dhewe, ditaleni rafia, seset kayak gendur lemari misalnya, secara hukum boleh, karena itu menjadi hak dia. Tetapi jika ingin mendistribusikan juga sesuatu yang boleh, hanya itu bukan menjadi sebuah keharusan. Allah alam bisawab.
Nggih, monggo Pak Udi. Okay. Mungkin sedikit pengantar saja, barangkali nanti akan ada bab itu menjadi hak siapa tergantung yang menjadi kesepakatan awal. Karena pernah terjadi begini, pernikahan dari pihak suami, dari pihak istri, dua-duanya mengundang di satu tempat. Kemudian undangannya beda jam. Pernah terjadi. Jam 10 sampai jam 12 itu yang mengundang adalah dari pihak laki-laki. Setelah zuhur sampai jam 2 yang mengundang adalah pihak perempuan. Dalam kondisi seperti itu maka berkonsekuensi bahwa apa yang ada di dalam kotak sumbang itu, jika itu dimasukkan sebelum zuhur jam 10 sampai jam 12 akan menjadi haknya pihak laki-laki. Kalau itu dimasukkannya setelah zuhur sampai jam 2 menjadi hak perempuan. Itu sudah ada dan lazim dan tidak mengapa. Maka saya pernah kemudian ada yang guyon, Pak Gus, dhewe sing ngundang lak nika, dhewe leh kondangan enjing nggih. Wong soalé nek sore niku sumbangane nggone sing mriko gitu ya. Itu ya saya kira sesuatu yang tidak mengapa lah seperti itu ya. Nah, adapun kemudian itu menjadi milik siapa, yaitu menjadi setahu saya itu menjadi milik walinya, karena wali itu yang mengadakan resepsi pernikahan itu. Walilah yang punya kuasa atas resepsi itu, maka itu menjadi milik walinya, dan itu menjadi sesuatu yang lazim, tidak ada dalam ketetapan syariat, tetapi bisa dikembalikan kepada urf yang ada. Kalau di Jawa tempat kita itu biasanya menjadi milik walinya. Ya, dalam tanda petik biasanya untuk digunakan pada acara resepsi akad nikah itu. Meskipun biasane sok ora patiyo napa? Ya, saklek itu ya, tapi itu kembali kepada wali yang mengadakan resepsi, karena perintah mengadakan walimah itu kan kepada bapaknya. Aulim, adakanlah walimah. Perintah kepada siapa? Perintah kepada seorang ayah ketika menikahkan putrinya, sehingga sang putri tidak kemudian ngohai semuanya mahar dibek dhewe, kemudian sumbangan dibek dhewe misalnya. Enggak, karena perintah untuk mengadakan walimah itu juga kepada pihak wanita atau pihak laki-laki yang menikahkan anaknya di bawah kewaliannya. Wallahu alam bisawab ya. Untuk iklan ini mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Baik, Ibu sekalian, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.